Mungkin kita sering mendengar nama Sasangka Jati, tapi apa sebenarnya maknanya bagi hidup kita yang modern ini? Secara harfiah, ia berarti asal-usul yang sejati. Ini bukan sekadar kumpulan teori spiritual, melainkan sebuah peta jalan bagi jiwa yang merasa tersesat di tengah hiruk-pikuk dunia. Di saat dunia menuntut kita untuk mengejar jabatan, harta, dan pengakuan, Sasangka Jati justru mengajak kita untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan kembali pulang pada diri kita yang paling murni. Inilah awal dari perjalanan panjang untuk menemukan jawaban atas pertanyaan terbesar manusia. Untuk apa sebenarnya kita ada di sini? Mari kita mulai langkah pertama kita hari ini. Pernahkah Anda merasa memiliki segalanya, namun batin tetap terasa hampa? Kita menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar ilmu pengetahuan, mengenal teknologi, dan memahami orang lain. Namun, ada satu hal yang sering terlewatkan, mengenal diri sendiri. Tanpa mengenal siapa yang sebenarnya menghuni tubuh ini, kita hanyalah pengembara tanpa arah. Mengenal diri bukan berarti egois, melainkan fondasi untuk bisa mencintai kehidupan dengan benar. Sebab, bagaimana mungkin kita bisa berdamai dengan dunia, jika di dalam diri kita sendiri masih ada peperangan yang belum usai? Jangan sampai kita menjadi orang asing di dalam rumah kita sendiri. Dari mana kita berasal? Dan kemana sebenarnya tujuan akhir kita? Dalam ajaran Pangestu, ada satu konsep agung yang disebut Sangkan Paraning Dumadi. Ini adalah pengingat bahwa hidup di dunia ini hanyalah mampir ngombe atau sekadar singgah untuk minum. Kita semua adalah musafir yang sedang dalam perjalanan pulang menuju Sang Pencipta. Jika kita menyadari asal dan tujuan kita, maka segala badai masalah, kegagalan, maupun kesuksesan di dunia ini tidak akan pernah membuat kita kehilangan arah. Sebab, seorang musafir yang tahu jalan pulang, tidak akan mudah tergiur oleh indahnya pemandangan di pinggir jalan yang menyesatkan. Seringkali kita terlalu sibuk merawat raga, memberi makan badan kasar ini dengan makanan lezat dan pakaian indah. Namun, kita lupa bahwa manusia terdiri dari 3 unsur yang saling bertautan: badan kasar, badan halus, dan roh. Dalam Sasangka Jati, kita diajak untuk memahami bahwa kesehatan fisik tidak akan sempurna tanpa kesehatan ruhani. Ketimpangan terjadi saat kita hanya memuaskan keinginan raga, sementara jiwa kita kelaparan akan ketenangan dan cahaya kebenaran. Sudahkah Anda duduk tenang sejenak hari ini? Memberi nutrisi bagi jiwa Anda dengan keheningan dan doa? Karena yang akan kembali nanti bukanlah raga, melainkan jiwa yang murni. Banyak yang salah paham, mengira tenang itu berarti hidup tanpa masalah. Padahal, ketenangan yang sejati adalah saat dunia di sekitar kita sedang kacau dan penuh badai, namun di dalam batin kita tetap terasa teduh dan stabil. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang sudah tidak lagi membantah takdir, yang tidak lagi menyalahkan keadaan, dan yang sudah berdamai dengan segala ketetapannya. Disinilah kunci kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan materi. Saat pikiran kita tenang, solusi akan muncul. Saat hati kita tenang, doa akan lebih mudah terucap. Mari kita belajar bagaimana cara menjaga api ketenangan itu agar tidak padam oleh angin cobaan. Siapa guru terbaik yang bisa membimbing kita dalam kegelapan? Ternyata, ia tidak selalu berada di luar sana, tidak selalu dalam bentuk sosok manusia atau buku. Di dalam setiap hati yang tulus, ada yang namanya guru sejati. Ia adalah percikan cahaya bimbingan dari Tuhan yang selalu membisikkan kebenaran. Masalahnya, suara guru sejati ini sangat lembut, dan seringkali tertutup oleh riuhnya suara ego, nafsu,
dan ambisi kita yang berisik. Untuk bisa mendengarnya, kita butuh keheningan. Kita butuh kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita butuh bimbingannya dalam setiap langkah kaki kita. Mari belajar untuk kembali mendengarkan bisikan nurani itu. Kita telah belajar tentang asal-usul kita, pentingnya ketenangan, hingga rahasia guru sejati di dalam diri. Namun, perjalanan besar ini baru saja dimulai. Refleksi minggu ini adalah, sudahkah kita meluangkan waktu untuk benar-benar hadir bagi diri sendiri? Besok, kita akan melangkah lebih jauh, memasuki medan perang yang sesungguhnya, yaitu melawan musuh yang tidak terlihat, namun selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi, hawa nafsu. Sampai jumpa di perjalanan minggu kedua. Tetaplah eling dan waspada.